Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi anak-anak sekalian, Bapak Ibu hebat yang selalu setia mendampingi anak-anak. Oke, pagi ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring ya. Di tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Oke, anak-anak siap untuk belajar hari ini? Terlebih dahulu sebelum belajar kita berdoa dan tentunya sarapan pagi dulu ya untuk sebagai energi aktivitas kita hari ini. Kita akan masuk ke materi ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini dengan membaca siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca. Setelah membaca, yang kedua ya, setelah membaca siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku. Oke, itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Oke, kita langsung masuk materinya. Mempelajari pencaksilat adalah salah satu bukti jika kita mencintai kebudayaan bangsa sendiri ya. Di era globalisasi, beragam produk dari negara lain membanjiri Indonesia. Bagaimana sikap kita terkait hal tersebut? Nah, ini ya. Memang banyak produk-produk dari luar negeri yang masuk ke negara kita. Terus kita bagaimana nih menyikapinya nih? Kita beli, kita gunakan, atau kita tetap mencintai produk dalam negeri ya. Nah, ini gimana sikap kita ya di di era globalisasi ini. Oke, ini ada percakapan antara Edo dan Beni ya. Edo adalah putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tua Edo memiliki usaha industri makanan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang sangat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Pada suatu hari, Edo bersama seorang temannya berada di sebuah pusat perbelanjaan. Nah, ini ada percakapan Edo dan Beni ya di sebuah pusat perbelanjaan. Edo, kenapa kau pilih sepatu itu? Sepatu yang ini sepertinya lebih baik. Ini bikinan Singapura loh. Aku pilih ini saja, sepatu ini bikinan Cibaduyut. Kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri. Sepatu Cibaduyut juga sudah diekspor ke luar negeri. Itu kata si Edo ya. Nah, terus kata si Beni, oh ya, memangnya kau tidak malu memakai produk dalam negeri? Loh, kenapa harus malu? Justru jika kita membeli produk negeri sendiri, itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap beredar di negeri sendiri. Selain itu juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Oh, begitu ya? Iya, Beni, karena itu aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia. Ya deh, aku juga ingin membantu rakyat Indonesia supaya menjadi lebih sejahtera. Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia. Oke, anak-anak, baik. Ini tugas yang pertama ya. Tugas pertama, anak-anak tolong jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Yang pertama, bagaimana karakter Edo dan Beni? Yang kedua, apa alasan Beni memilih sepatu produk luar negeri? Yang ketiga, apakah sikap Beni tersebut benar? Berikan alasannya ya. Yang keempat, mengapa Edo memilih produk Indonesia? Tuh, untuk tugas yang pertama yang anak-anak harus kerjakan. Lanjutnya kita masuk materi berikutnya. Perhatikan, ini ada seorang anak yang di dalam ruangan. Nah, kita baca dulu ya. Di era globalisasi sekarang ini, dengan mempraktikkan sikap hidup hemat listrik juga merupakan wujud dari cinta tanah air. Mengapa kita harus hemat listrik? Nah, ini bagian dari cinta tanah air ketika kita bisa menghemat listrik. Kenapa sih? Buat keluarga dulu deh. Dengan menghemat listrik, kita akan menghemat biaya pengeluaran di rumah ya. Nah, untuk negara gimana? Kalau kita hemat listrik, tentu saja biaya energi yang dikeluarkan oleh negara akan menjadi hemat ya. Nah, ini termasuk dari cinta tanah air. Nah, ini seorang anak ini dalam ruangan ini banyak energi yang
energi listrik yang terbuang-buang ya, tidak berhemat. Ada kipas angin menyala, tip menyala, lampu menyala di siang hari, menggunakan gadget, headset, menyetel televisi tidak ditonton, ya. Nah, ini keran yang terus mengucur, ini tidak mencerminkan hemat energi. Nah, ini ada teks berikutnya, teks mengapa harus hemat energi. Tolong kita baca sama-sama, ya. Tolong kita baca sama-sama ya. Ada mengapa harus hemat listrik. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi pun menggunakan tenaga listrik. Tanpa listrik kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakan secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buang dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur, musim panas yang panjang banget hingga berakhir kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal itu terus terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Oke. Buat menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh gampangnya bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, kayak mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau udah matiin semua peralatan listrik yang nggak dipakai. Lampu, kipas angin, tape, TV, dan lain-lain. Sebelum meninggalkan ruangan, ya. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Oke, itu teks eksplanasi mengapa kita harus hemat listrik. Oke, tugas yang kedua, oke. Anak-anak, tolong cari kosakata non baku pada teks eksplanasi yang tadi kita baca ya. Cari kosakata non bakunya, lalu cari kosakata bakunya ya. Dan satu lagi, buat kalimat efek dari kosakata baku tersebut. Oke, paham ya? Itu untuk tugas yang kedua. Oke, baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Materi yang tadi mudah-mudahan anak-anak bisa pahami dan tugas-tugasnya bisa dikerjakan dengan baik ya. Sekali lagi, ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.